Oke, ini cara mengecek apakah kondisi driver motor nih baik-baik aja. Karena driver motor ini, nah di sini driver motor tuh ini ya, mulai dari ini ada komponen optocoupler, nih IC dan optocoupler. Nah ini tuh rangkaian driver motor. Nah untuk mengetes apakah driver motornya ini baik-baik aja, nah itu ada caranya. Nah pertama-tama di sini kita harus copot dulu Arduino-nya ya. Nah, oke, kita lepas. Kemudian di sini baterainya kita tancepin ya. Kemudian kita bisa nyalakan ya. Dalam kondisi Arduino dilepas ya. Kemudian kita nyalakan. Nah, ini udah on ya. Sekarang kita bisa gunakan obeng minus atau apapun yang penting dia besi ya. Kemudian di sini kita bisa shortkan bagian optocoupler di sini. Nah, tuh ya. Ini roda kiri muter. Nah, jadi tiap-tiap optocoupler ini punya fungsi masing-masing ya. Dia yang pertama untuk membuat pergerakan motor nih ke mundur ya. Nah, kemudian yang satu lagi itu maju. Nah, kemudian optocoupler yang ketiga itu untuk ngerem. Ngeremnya di sini berat ya putarannya. Nanti bisa dicek kalau di video nggak kelihatan. Ya, nah coba kita tes lagi ya. Perhatikan roda kiri. Nah, yang disortkan bagian kaki bawah sini ya. Nah, jadi yang disortkan itu di sini adalah, saya matikan dulu ya. Nah, jadi yang disortkan itu adalah kaki paling bawah di optocoupler nih, kaki satu. Nah, yang ini dengan, nah jadi kaki yang ini ya, kaki ini. Nah, dengan yang sebelahnya, yang sini. Nah, ini satu pasang. Nah, jangan sampai salah menghubungkan. Nah, begitu juga nanti optocoupler yang tengah. Nah, ini kaki yang ini dengan yang ini. Nah, oke, sekarang kita coba ya, kita nyalakan lagi. Oke, ini kita shortkan. Ini ya, kita shortkan optocoupler yang paling kiri dulu. Nah, ini ya. Nah, ini rodanya mutar ke mana nih? Ke depan ya. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita shortkan dia mutar. Nah, sekarang kita coba yang tengah. Nah, yang tengah ini untuk ngerem. Yang kanan. Nah, ini ya. Nah, yang ini. Nah, ini berarti artinya normal ya. Jadi driver motor bagian kiri ini normal, nggak ada kerusakan. Nah, sekarang kita pindah ke yang kanan. Jadi hati-hati ya ngetesnya, karena ini dalam kondisi on, terutama kalau pakai baterai LiPo ya. Oke, sekarang kita cek yang motor kanan. Ini ya. Nah, ini motornya bergerak maju ini. Nah, sekarang kita tes yang tengah nih. Nah, kalau yang nggak berputar nih untuk ngerem. Nah, kalau ngerem nih putarannya dia berat ya. Sekarang yang paling kanan. Nah, nih yang ini mundur ya. Jadi masing-masing optocoupler ini udah punya fungsi masing-masing untuk maju, mundur, dan ngerem. Nah, ini tadi udah kita coba ya, yang kiri tadi normal, yang kanan juga normal. Ini optocoupler yang kiri untuk maju, kemudian ini yang paling kanan untuk mundur. Nah, kalau setelah dites seperti ini rodanya bisa berputar semua, maju mundur dua-duanya. Nah, ini artinya nggak ada masalah dengan rangkaian driver motor ya. Nah, dengan apa? Artinya nggak ada masalah dengan rangkaian bagian MOSFET-nya ya. Nah, ini salah satu tips untuk ngetes apakah driver motor berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, kalau misalnya ada yang nggak bisa maju misalnya, nah itu berarti optocoupler mulai dari sini ke bagian sini. Ya, itu artinya berarti ada yang rusak MOSFET-nya atau ada jalur yang terputus. Kalau misalnya nggak bisa jalan satu arah aja, entah itu bagian majunya atau mundurnya, nah itu berarti ada bagian MOSFET yang rusak atau jalur terputus. Ya, tapi kalau bisa maju mundur berarti aman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara ngetesnya ya. Oke, bisa dicoba dan diperhatikan kembali untuk ngetesnya, hati-hati ya, jangan sampai nyentuh bagian komponen yang lain selain ke bagian yang mau kita tes ini tadi ya. Nah, karena nanti efeknya bisa malah rusak kemana-mana ya.
Harus hati-hati, bisa menggunakan obeng minus atau pinset atau apapun, yang penting dia besi, ya. Oke, jadi kayak gitu cara ngetes driver motor apakah rusak apa enggak. Nah, kalau seandainya setelah dites tadi ini normal, bisa maju, mundur, ya kanan kiri. Nah, tapi ternyata setelah dicoba nggak jalan, nggak bisa maju ataupun mundur, entah itu motor yang kiri ataupun motor yang kanan. Nah, berarti ada masalah mulai dari rangkaian dari Arduino ke driver motor. Karena di sini urutannya dari Arduino dia masuk ke IC. Nah, dari IC nanti dia masuk ke ini optocoupler, baru dari optocoupler ke driver motor. Nah, yang kita tes barusan, kalau misalnya dia berjalan dengan baik, itu artinya nggak ada masalah dari optocoupler ke driver motor. Nah, kalau misalnya tadi kita cek melalui optocouplernya udah normal ya, mundur, maju mundur, tapi ternyata setelah dicoba robotnya nggak bisa maju atau mundur, nah itu artinya ada masalah rangkaian mulai dari Arduino ke IC, dari IC ke optocouplernya. Nah, jadi urutan cara kerjanya gitu. Saya ulangi, dari Arduino ke IC, dari IC ke optocoupler, dari optocoupler ke driver motor. Sedangkan yang kita tes barusan adalah rangkaian dari optocoupler ke driver motor. Ya, oke, sekian dulu. Terima kasih.